Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, saya mau bertanya. Saya ingin mengetahui lebih jelasnya. Sebetulnya air 2 kula itu ada berapa liter? Mohon diperjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Air 2 kulah ya, saya membahas air 2 kulah, tapi saya gak menceritakan ke ibu-ibu teh air 2 kulah teh ada berapa liter gitu ya. Di dalam air 2 kulah itu sebetulnya banyak perbedaan pendapat ulama sih sebenarnya begitu ya. Kalau di dalam Fathul Qorib kan bahasanya khamsumi atiritlin gitu. Jadi 500 kati, itu pun 500 kati katinya kati negara Baghdad begitu. Bukan dari negara kita. Nah, kalau di dalam kitab di sini saya menemui kalau menurut pendapatnya An-Nawawi, Syekh An-Nawawi itu 2 kulah itu sekitar 174,580 liter. Kalau misalkan kita bulatkan itu berarti sekitar 175 literan lah kalau menurut Syekh An-Nawawi. Jadi jika kita air di dalam bak mandi kita liter itu sekitar ada 175 liter. Tapi agak repot juga ya kita misalkan ada bak mandi di kamar kita terus kita di liter gitu ya, 1 liter gitu, agak repot juga kalau menurut saya. Kalau saya pribadi kalau mengukur bak mandi, kebetulan di kamar mandi saya memakai bak mandi, saya menggunakannya sentimeteran, jadi enggak menggunakan liter gitu. Jadi diukur aja bak mandinya memakai penggaris. Kalau penggaris kan enggak sulit untuk mencari penggaris gitu. Kalau menurut Syekh An-Nawawi itu kurang lebih sekitar 55,9 cm. Ya, kalau kita bulatkan sekitar 60 cm mungkin seperti itu. Nah, sedangkan kalau menurut ulama Irak itu adalah yang mana di kitab-kitab fikih yang menjadi patokan 2 kulah itu adalah menurut ulama-ulama Irak ataupun ulama-ulama Baghdad. Kalau menurut ulama Irak itu besar sekali ukuran 2 kulah. Ukuran 2 kulah itu kalau menurut literan bisa mencapai 255,325 liter. Kalau kita bulatkan sekitar 256 liter. Jadi cukup banyak sekali kalau menurut ulama Irak. Dan kalau misalkan sentiannya itu sekitar 63,4 atau bisa kita bulatkan sekitar 64 cm ke 64 cm, ke bawahnya itu 64 cm seperti itu. Kalau itu menurut pendapat ulama mayoritas ulama Irak. Sedangkan kalau menurut Imam Rafi'i itu berbeda lagi. Menurut Imam Rafi'i itu adalah sekitar 176,245 liter atau mau kita bulatkan sekitar 177 liter. Kalau misalkan di senti itu kurang lebih 56,1 cm atau sekitar 56 cm gitu. Ibu-ibu bingung nih yang ngedengerinnya, misalkannya kata Syekh Nawawi segini, kata ulama Irak begini, kata Imam Rafi'i begini. Artinya kita mau mengikuti pendapat ulama, mau mengikuti pendapat Syekh An-Nawawi yang mengatakan 175 cm boleh. Mau menurut ulama Irak juga ada patokannya boleh. Tetapi kalau dari keseluruhan, menurut mayoritas ulama dari keseluruhan yang ada di dunia, air 2 kulah itu lebih banyak yang berpendapat sekitar 216 liter. Itu adalah menurut pendapat mayoritas ulama. Kalau kebanyakan mayoritas ulama itu kalau misalkan di senti ya bak mandinya itu sekitar 60 cm ke 60 cm, kedalamannya juga 60 cm begitu. Jadi bagi siapa saja yang mempunyai bak mandi yang ada di kamar mandi itu wajib hukumnya kita mengukur bak mandi yang ada di kamar mandi kita gitu.
Udah deh, kalau misalkan mau mengikuti mayoritas ulama, kalau kita mau sempat mengukur air, memakai literan, itu sekitar 200 atau 216 liter. Kalau misalkannya agak repot, susah, udah di senti aja. Kalau saya mah sukanya di senti aja gitu. Jadi kalau misalkan ini bak mandi, saya memakai penggaris, dari sini ke sini harus ada 60 cm. Dari sini ke sininya harus ada 60 cm. Dari atas ke bawahnya juga harus ada 60 cm. Dari keseluruhan ulama, ada yang mengatakan sekitar 55 cm. Jadi diusahakan jangan sampai kurang dari sekitar 55 cm gitu. Karena dari beberapa pendapat ulama di sini yang paling sedikit menurut Syekh An-Nawawi itu sekitar 60 cm, dan ada juga kalau menurut Imam Rafi'i itu 56 cm. Jadi diusahakan jangan sampai kurang dari 55 cm. Ataupun kalau misalkan di dalam bak mandi itu, bak mandinya persegi panjang misalkan. Dari sini ke sininya ada 100 cm. Dari sini ke sininya cuman ada 50 cm. Dari atas ke bawahnya ada 60 cm. Bagaimana dari sini ke sininya kurang 50 cm? Ya nggak apa-apa, karena kan misalkan persegi panjang ada 100 cm begitu ya. Jadi nggak terlalu sulit sih menurut saya begitu ya. Asal patokannya jangan sampai kurang dari 50 cm. Loh, kenapa kok setiap kita mempunyai bak mandi di kamar mandi kita harus mengukur ukuran bak mandi itu? Kan udah saya terangkan bahwa nanti hukumnya air 2 kula dengan air yang kurang dari 2 kula itu kan itu kan hukumnya nanti berbeda. Begitu. Hukumnya berbeda. Jadi kalau misalkan di kamar mandi gitu ya, saya suka lihat ada di kamar mandi itu bak mandinya bak yang udah jadi gitu ya Bu ya, yang kalau kita beli gitu kan bak mandinya suka pada kecil-kecil ya. Kalau saya pernah mengukurnya itu sekitar 40 sampai 45 cm, kedalamannya pun sekitar 45-47 cm-an lah. Berarti kan otomatis itu bak mandinya kurang dari 2 kulah gitu. Ya kalau saya sih, menurut saya itu agak merepotkan. Kalau mau dikatakan suci ya meminimalisirnya kita menutup misalkan seluruhnya dengan triplek misalkan, cuman ada sedikit lubang untuk masuk air ke dalam bak tersebut. Karena kalau misalkan terbuka seperti itu, kalau ada anak kecil di tangannya ada najis, kemudian masuk ke bak mandi itu kan otomatis seluruh yang ada di bak mandi itu semua menjadi mutanajis. Tidak bisa kita pakai wudhu, tidak bisa kita pakai mandi sehari-hari, tidak bisa kita pakai untuk mencuci apapun gitu. Kalau misalkan terkena oleh hadas, maka itu airnya menjadi air mustakmal gitu. Tidak bisa kita memakai untuk mandi begitu kan, untuk mandi besar, untuk menghilangkan najis, untuk kita berwudu. Jadi kan cukup repot juga begitu. Karena itulah setiap yang punya kamar mandi, maksud saya yang ada bak mandinya, yang pertama itu wajib harus diukur begitu ya Bu ya. Sekali lagi diingatkan, kalau mau mengikuti mayoritas kebanyakan ulama itu sekitar 216 liter, atau kalau misalkan mau di senti itu sekitar 60 cm ke 60 cm begitu. Kemudian bagaimana kalau misalkan bak mandi kita itu ukurannya itu tidak persegi 4 ataupun tidak persegi panjang, tapi kalau bak mandi saya mah di kamar mandi saya mah unik, misalkan bentuknya itu bulat. Nah, bagaimana kalau cara menghitung bulat? Kalau cara menghitung bulat, dari diameter garis tengahnya itu menurut ulama itu adalah 1 dhiro. Kalau kedalamannya itu sekitar 2 dhiro. Berapa itu 1 dhiro? 1 dhiro itu sekitar 48 cm. Jadi kalau misalkan bak mandi kitanya bulat seperti ember kali ya, kita diambil aja itu jidar, garis tengahnya harus ada mencapai sekitar 48 cm. Jadi menurut ulama 1 dhiro itu sekitar 48 cm. Dan ke bawahnya harus ada 2 dhiro. Berarti kalau 2 dhiro dari 48 berapa? 96 cm ya kalau nggak salah. Sekitar
96 cm. Memakai jidar ke bawah kita hitung sekitar 96 cm. Nah, itu cara untuk menghitung tempat yang berbentuk bulat. Kan terkadang saya suka lihat tuh kalau kita ke kamar mandi gitu ya. Kalau saya berkunjung ke rumah siapa aja gitu. Kamar mandi. Rumahnya bagus gitu ya. Kamar mandinya juga bagus. Tapi kalau waktu ke kamar mandinya udah bagus gitu. Ada itu kocoran gitu ya, pancuran agak bawah, terus ada ember besar. Maka saya bilang itu bukan kamar mandi yang bagus kalau menurut saya. Karena kalau setiap ke kamar mandi setiap ke rumah yang pertama saya lihat itu adalah selalu saja kamar mandi ataupun posisi air. Karena kan posisi kamar mandi itu adalah tempat untuk kita bersuci setiap hari begitu. Saya lihat tuh embernya juga kecil, kurang dari 2 kula. Kemungkinan besar orang tersebut yang ada di rumah tersebut mandi memakai ember tersebut gitu. Kalau misalkan mandi memakai ember tersebut, itu kan embernya yang kurang dari 2 kula gitu. Embernya kurang dari 2 kula, kan otomatis saya khawatir sekali ketika kita mandi ada mutanajis yang masuk, ada hadas yang masuk gitu, sehingga menjadi mustakmal seperti itu. Kecuali kalau misalkan embernya itu udah kita hitung ya, ada 1 dhira dan ke dalamnya ada 2 dhira, maka itu tidak apa-apa kita mandi pakai gayung di dalam ember tersebut. Tapi saya belum pernah menemukan ada ember sebesar ukuran air 2 kula gitu ya. Tapi ini kalau semisalkan begitu ada ember seukuran 2 kula ya boleh saja gitu ya, kita bebas memakainya. Itu pun di dalam kondisi embernya itu airnya di dalam kondisi keadaan penuh seperti itu. Belum pernah saya mah gitu ya, nggak tahu juga, saya belum pernah menghitung gitu ya. Jadi sekali lagi kalau yang di rumah yang nggak punya bak mandi ataupun bak mandinya kurang dari 2 kula, maka itu harus diperhatikan betul. Ataupun misalkan yang nggak punya bak mandi, punya ember, kalau menurut saya jangan mandi setiap hari di ember tersebut, karena saya sangat mengkhawatirkan sekali ya yang tadi saya katakan, takut terkena hadas ataupun terkena najis sehingga airnya berubah menjadi mutanajis ataupun menjadi mustakmal, sehingga tidak bisa menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis seperti itu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu paham semuanya. Jadi sekali lagi sekarang ibu pulang ke rumah beli penggaris, lalu diukur bak mandinya masing-masing seperti itu ya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.